Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Tulamelin Ahad dan di samping saya Yola Anggraini. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang hakikat metode dalam pendidikan Islam. Adapun istilah metode berasal dari dua kata, yaitu meta dan odos. Meta artinya melalui, sedangkan odos berarti jalan atau cara. Jadi metode biasa dipahami sebagai jalan yang harus ditempuh atau dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka metode adalah jalan atau cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan. Adapun dalam bahasa Arab, metode dikenal dengan istilah tariqah yang berarti jalan, cara, sistem, langkah, strategis yang dipersiapkan untuk melakukan suatu pekerjaan. Bila dihubungkan dengan pendidikan, maka metode itu harus mewujudkan dalam proses pendidikan dalam rangka mengembangkan sikap mental dan kepribadian agar peserta didik menerima pelajaran dengan mudah, efektif, dan dapat dicerna dengan baik. Adapun diskusi hasil kami tentang hakikat metode dalam pendidikan Islam, yaitu yang pertama, bagaimana strategi pendidikan agama Islam dalam menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi. Di sini, strategi pendidikan Islam dalam menghadapi tantangan globalisasi antara lain membangun paradigma pendidikan Islam yang sebenarnya, melaksanakan pendidikan efektif, meningkatkan mutu tenaga pendidik, dan sebagainya. Adapun hasil diskusi kami yang kedua, yaitu bagaimana kedudukan metode dalam pendidikan Islam, yaitu dalam proses pendidikan Islam, metode mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam upaya pencapaian tujuan, karena ia menjadi sarana yang bermaknakan materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat dipahami atau diserap oleh anak didik menjadi pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. Tanpa adanya metode, suatu materi pelajaran tidak akan dapat berproses secara efektif dan efisien dalam kegiatan belajar mengajar menuju tujuan pendidikan. Selanjutnya, mengapa guru perlu menggunakan pendekatan metode dan teknik yang tepat? Karena dengan adanya strategi, metode serta teknik pembelajaran, kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik, menyenangkan, serta mampu menumbuhkan rasa keinginan pada peserta didik. Dan selanjutnya, mengapa keefektifan menggunakan metode tanya jawab dapat meningkatkan proses belajar mengajar? Karena dianggap cukup efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sujana yang menyatakan bahwa metode tanya jawab merupakan salah satu metode mengajar yang paling efektif dan efisien dalam membangun kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Adapun selanjutnya, mengapa harus menggunakan metode tertentu dalam pendidikan Islam? Karena fungsi metode pendidikan Islam adalah mengarahkan keberhasilan belajar, memberikan kemudahan kepada peserta didik untuk belajar berdasarkan minat, serta mendorong usaha kerjasama dalam kegiatan belajar mengajar antara pendidik dan peserta didik. Adapun selanjutnya, mengapa metode sangat penting dalam pencapaian tujuan pendidikan Islam? Karena pendidikan Islam mempunyai metode,
kedudukan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan, karena ia menjadi sarana yang akan memberikan makna bagi materi pelajaran yang tersusun dalam kurikulum pendidikan, sehingga dapat dipahami dan diserap oleh peserta didik menjadi pengertian yang fungsional terhadap tingkah lakunya. Adapun selanjutnya, bagaimana 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 caranya agar pendidikan Islam itu bisa berhasil dengan baik? Caranya mengamalkan keahliannya sesuai dengan kompetensinya menurut Al-Quran dan As-Sunnah. Belajar yang telah dicapai, keberhasilan pendidikan Islam dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat muslim. Adapun cara-caranya, yang pertama, mengembangkan profesionalisme guru. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan pengelolaan kelas. Yang ketiga, menciptakan suasana religius di sekolah. Adapun dasar-dasar dari pelaksanaan metode pendidikan Islam, yaitu diantaranya dasar agamis, biologis, psikologis, dan sosiologis. Dasar agamis maksudnya bahwa metode yang digunakan dalam pendidikan Islam haruslah berdasarkan pada agama. Sementara agama Islam merujuk pada Al-Quran dan hadis. Adapun pengertian metode pendidikan Islam adalah jalan yang dapat ditempuh untuk kemudahan pendidikan dalam membentuk pribadi Muslim yang berkepribadian Islam dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang digariskan oleh Al-Quran dan hadis. Adapun hasil diskusi kami yaitu bagaimana metode pendidikan Islam sebelum maupun sesudah kemerdekaan Indonesia. Yaitu metode pendidikan Islam sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pola pendidikan madrasah mengikuti format pendidikan barat, terutama dalam sistem pengajarannya secara klasikal, tetapi isi pendidikan tetap lebih menonjolkan ilmu agama Islam. Yang kedua, pola pendidikan madrasah yang mengutamakan mata pelajaran agama, tetapi mata pelajaran umum secara terbatas juga diberikan. Pola pendidikan madrasah yang menggabungkan secara lebih seimbang antara muatan keagamaan dan non-keagamaan. Yang ketiga, pola pendidikan sekolah yang mengikuti pola Gubernemen dengan ditambah beberapa mata pelajaran agama. Perkembangan pendidikan Islam setelah kemerdekaan Jailani mengatakan bahwa setelah ke Indonesia merdeka, penyelesaian pendidikan agama Islam dapat perhatian serius dari pemerintah, baik di sekolah negeri maupun swasta. Usaha untuk itu dimulai dengan memberikan bantuan terhadap lembaga tersebut, sebagaimana yang dianjurkan oleh BPKNP tanggal 27 Desember 1945 yang menyebutkan bahwa madrasah dan pesantren yang pada hakikatnya adalah salah satu alat dan sumber pendidikan dan pencerdasan rakyat jelata yang tidak berakar dalam masyarakat Indonesia pada umumnya, hendaklah pula mendapatkan perhatian dan bantuan nyata berupa tuntunan dan bantuan material dari pemerintah.
Kenyataan yang demikian timbul karena kesadaran umat Islam yang dalam. Setelah sekian lama mereka terpuruk di bawah kekuasaan penjajah, sebab pada zaman penjajahan Belanda, pintu masuk pendidikan modern bagi umat Islam terbuka secara sangat sempit. Dalam hal ini, minimal ada dua hal yang menjadi penyebabnya, yaitu sikap dan kebijaksanaan pemerintah kolonial yang amat diskriminatif terhadap kaum muslimin, politik dan kooperatif para ulama terhadap Belanda yang menuafatkan bahwa ikut serta dalam budaya Belanda, termasuk pendidikan modernnya, adalah salah satu bentuk penyelewengan agama. Itulah di antara beberapa faktor yang menyebabkan kaum muslimin Indonesia amat tercecer dalam sisi intelektualitas dibandingkan dengan golongan lain. Penggunaan pendidikan yang perlu dipahami adalah bagaimana seorang pendidik yang mengabdikan diri pada hakikatnya dapat memahami tujuan pendidikan utama yang beriman kepada Islam, yang siap mengabdi kepada Allah. Visi yang dibuat yakni melaksanakan proses serta hasil belajar mengajar syariat Islam unggul dan bermanfaat, sukses dan menghasilkan keinsapan siswa. Melaksanakan aturan-aturan ajaran Islam melalui teknik mendorong yang memicu bagaimana belajar siswa secara ideal, memberikan kemudahan kepada siswa untuk belajar melandaskan keinginan yang kuat. Adapun hasil diskusi kami yang selanjutnya, bagaimana konsep hakikat metodologi pembelajaran. Metode pembelajaran merupakan cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis. Untuk mencapai tujuan pembelajaran, belajar untuk mencapai tujuan belajar serta tepat. Dan adapun hakikat pendidikan Islam adalah usaha orang dewasa muslim yang bertakwa secara sadar mengarahkan dan membimbing pertumbuhan serta perkembangan fitrah atau kemampuan dasar anak didik melalui ajaran Islam ke arah titik maksimal atau pertumbuhan dan perkembangannya. Sekian hasil diskusi kami pada hari ini. Sekian hasil diskusi kami tentang hakikat metode dalam pendidikan Islam. Jika ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.